Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk memaparkan materi kami yang berjudul Agama dan Kepribadian Sigmund Freud. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dalam kelompok kami, kelompok 2, yaitu yang pertama Astriani, yang kedua Dinda Putri Aprilianti S, yang ketiga Dwi Jumartini atau saya sendiri, yang keempat Erin Evelyn Linggi Alo, yang kelima Firdayanti, dan yang keenam Fran Sanda. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai agama dan kepribadian. Hanya sedikit pemikir modern yang mampu memicu perdebatan sengit seperti yang dilakukan oleh Sigmund Freud, seorang psikologi dari Vienna, Austria yang pada pergantian abad ke-19 telah menggemparkan dunia kedokteran dan masyarakat umum dengan analisa barunya tentang kepribadian manusia. Pekerjaan utama Freud adalah dokter, khususnya dalam bidang riset tentang otak manusia. Freud dan para pengikutnya juga merasa telah menemukan kunci emas dari penjelasan segala hal. Dia mampu menyikapi rahasia-rahasia hati seseorang dan pada saat yang sama juga memberikan perspektif baru dalam persoalan-persoalan sejarah manusia, baik masyarakat, moral, filsafat, dan tidak terkecuali agamanya. Riwayat hidup dan karya-karya Freud. Freud dilahirkan di Moravia pada tahun 1856, bagian Eropa Tengah yang kemudian berada di bawah kekuasaan kerajaan Austro-Hungaria, dan keluarganya ialah penganut agama Yahudi. Ayahnya bekerja sebagai seorang pedagang dan menikah untuk kedua kalinya saat 2 orang putranya yang lain sudah dewasa. Freud adalah anak pertama dari istri kedua yang jauh lebih muda. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga besar. Saat Freud teringat masa kecilnya, dia menganggap pengalaman itu sebagai bukti dari sebuah ambivalensi, sebuah kondisi emosi yang terbagi menjadi tema inti dari sebuah tulisannya, khususnya yang berkenaan dengan agama. Saat masih anak-anak, keluarga Freud pindah ke ibu kota kerajaan Vienna, tempat dia menetap dan bekerja hampir sepanjang usianya. Sebagai seorang Yahudi, dia sadar tidak mungkin terlalu menunjukkan kesalehan agamanya sendiri di kota yang didominasi oleh Kristen Katolik, meskipun keluarganya tetap tinggal di kota ini. Orang tua Freud sadar dan mendidik anak-anaknya dengan ajaran sinagoge. Sedangkan kehidupan sehari-harinya, keluarga ini tetap mengikuti aturan makan Yahudi dan menyesuaikan hari-hari besar Kristen seperti Natal dan Paskah. Pada umur 17 tahun, Freud menjadi seorang mahasiswa kedokteran Universitas Vienna. Di tahun-tahun pertama sebagai dokter, Freud bertemu dengan Joseph Breuer. Joseph inilah yang kemudian menjadi sahabat kental Freud. Freud mulai menganalisa dirinya sendiri dengan membuat catatan tentang apa yang datang dalam mimpinya dan meminta pasiennya untuk melakukan hal yang sama. Dengan cara kerja seperti ini, bersama pasiennya selama kurang lebih 5 tahun melakukan praktek dan riset. Freud mendengar, membaca, berefleksi, dan berkesimpulan yang kemudian dia muat dalam buku yang berjudul The Interpretation of Dreams.
pada tahun 1900. Buku ini telah membuka zaman baru setelah diterbitkan di awal baru yang menghantarkan revolusi Freudian ke dalam pemikiran modern. Di antara karya-karyanya yang lain, buku ini adalah kerangka bagi salah satu konsep penting Freud, yaitu alam bawah sadar. Dalam 2 dekade menjelang tutup usianya, Freud masih menghasilkan karya-karyanya yang kontroversial dengan penekanan bidang psikoanalitis tentang masalah-masalah umum seperti kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, dan terlebih agama. Semuanya tercakup dalam buku yang berjudul The Future of an Illusion pada tahun 1927 dan Moses and Monotheism pada tahun 1938. Dua buku ini senada dengan buku Totem and Taboo karena sama-sama menggambarkan ide-idenya tentang agama sebagaimana yang akan dibahas secara mendalam. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan pemateri. Saya akan membahas tentang teori-teori Freudin, yaitu psikoanalisa dan alam bawah sadar. Nah, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, Taylor menganggap bahwa pengalaman alam mimpilah yang menyebabkan orang primitif, orang percaya kepada roh-roh. Freud menerima pendapat ini dan bahkan menyatakan sanggup memberikan penjelasan yang lebih baik. Dia menegaskan bahwa mimpi lebih penting dari sekedar keingintahuan atau bahkan teori-teori tentang roh yang selalu membuat kita bertanya-tanya. Nah, dari sekian banyaknya anggapan-anggapan tentang mimpi, yang paling penting adalah bahwa mimpi-mimpi memperlihatkan betapa banyaknya aktivitas pikiran manusia dibanding yang muncul ke permukaan kehidupan sehari-hari. Nah, Freud tentu menyadari bahwa ide tentang pikiran bawah sadar tidak seluruhnya baru. Para penyair dan filosof telah menulisnya jauh sebelum dia, walaupun masih dalam bentuk intuitif, bukan ilmiah. Di lain pihak, angan-angan dan emosi turun dari permukaan pikiran sadar dan kemudian masuk ke dalam bawah sadar. Masuknya mereka alam bawah sadar dapat dipahami dengan 2 cara, yaitu yang pertama, mereka masuk secara diam-diam dalam bentuk transkrip pengalaman masa lalu, dan yang kedua, transkrip pengalaman masa lalu itu dipaksa masuk karena sebab dan alasan-alasan tertentu. Nah, kemudian kepribadian dalam konflik. Menurutnya, alam bawah sadar menempati posisi sentral dalam pikiran, sebab merupakan penghubung antara jasmani dan mental atau rohani dalam setiap pribadi manusia. Oleh sebab itu, tidak ada yang namanya ruh murni dalam diri umat manusia. Setiap manusia harus didasarkan pada tubuh kasarnya yang dikendalikan oleh beberapa insting biologis tertentu ataupun dorongan-dorongan mereka. Demikian juga Freud yang menganggap diri sebagai pertentangan yang terus-menerus dalam upaya untuk menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan, yaitu berbagai dorongan jasmani dunia luar yang tak bergerak, tuntutan masyarakat yang kuat dan tugas berat yang dipukulkan kepada ego, yaitu berusaha mengakomodir dan menyeimbangkan semua itu. Kemudian kita masuk dalam seksualitas kanak-kanak dan Oedipus kompleks. Nah, seperti kita ketahui bersama
masa kanak-kanak khususnya menjelang usia 6 tahun memiliki arti penting tersendiri dalam teori Freudian. Seandainya Freud mengklaim bahwa hanya dalam usia inilah apa yang dinamakannya suprego itu mulai terbentuk, sebab di usia inilah orang tua menyatakan kepada pikiran si anak tentang realitas, keluarga, dan masyarakat. Maka orang lain sepenuhnya akan sepakat dengan Freud dan tidak mengacak-acak pemahaman yang selama ini sudah tertanam dalam masyarakat. Mungkin orang-orang tidak perlu lagi diberitahu bahwa sekualitas masa kanak-kanak dan hubungannya dengan agama tergambar jelas dalam istilah yang disebut Freud sebagai Oedipus kompleks. Konflik Oedipal sebenarnya juga merupakan masalah masyarakat. Jika dorongan ini diatasi setelah begitu parah, maka ia akan mengganggu seluruh unit keluarga yang sangat penting bagi keberadaan anak. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka hubungan seks sedara tidak akan terhindar lagi, yang akan merusak diri si anak, keluarga, dan masyarakat, seperti yang terjadi dalam cerita Oedipus tadi. Setelah itu, pada fase usia beliau, muncul perjuangan dalam dirinya antara memenuhi dorongan seks dan kebutuhannya terhadap sebuah keluarga. Perkembangan tulisan-tulisan Freud. Freud terus mengembangkan dan mendefinisikan teori-teorinya, dan ia selalu mencari dimensi-dimensi baru dan aplikasi yang lebih luas dari ide-ide pokoknya, yaitu alam bawah sadar, Oedipus kompleks, gangguan mental, dan kerangka dasar kepribadian manusia. Dalam buku Beyond the Pleasure Perceived tahun 1920, ia merevisi pengertian-pengertian lamanya tentang dorongan-dorongan dasar yang terpusat pada seks dan pertahanan diri, dua hasrat yang menciptakan dan menunjang kehidupan dengan menambah dorongan dasar yang berbeda tapi sama-sama penting, yaitu dorongan dengan cara kerja terbalik dari dorongan-dorongan yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam buku Group Psychology and the Analysis of the Ego tahun 1921, Freud mengembangkan kembali konsep libido atau hasrat seksual dengan memasukkan ide-ide yang lebih luas tentang penyebaran perasaan kasih sayang yang tepat dalam keluarga. Kemudian menjelaskan bagaimana sebuah komunitas yang terorganisir seperti gereja dalam agama Kristen bergantung pada kasih sayang yang diberikan kepada saudara seiman. Membuktikan hal ini di mana keragaman yang ada dalam sebuah komunitas diikat dengan solidaritas tunggal. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Freud dengan serius mulai memikirkan tema-tema dalam sebuah komunitas diikat dengan solidaritas tunggal. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Freud dengan serius mulai memikirkan tema-tema kematian, keterbatasan manusia, dan titik batas peradaban. Walaupun hidup di masa-masa sulit yang terletak antara dua perang dunia, komitmen Freud terhadap psikologi tetap tinggi, yang membuktikan kepercayaannya atas kemajuan ilmu pengetahuan.
Freud dan agama. Setelah mengembangkan ide dasarnya tentang psikoanalisa, Freud menempatkan sebagai satu objek studi lanjutan yang menantang semasa kanak-kanak di Atela mendapatkan pengetahuan dasar agama Yahudi. Walaupun sebagian besar keluarganya tidak saleh, dia memahami betul isi cerita dan tulisan-tulisan perjanjian lama. Freud sendiri merupakan penolak yang begitu kompleks terhadap agama. Para penulis biografi yang sangat dekat dengan Freud mengatakan dengan terus terang bahwa Freud menjalani hidup semenjak awal sampai akhir hayatnya sebagai seorang yang benar-benar ateis. Freud tidak menemukan satupun alasan untuk percaya kepada Tuhan, sehingga ia menganggap ritual keagamaan tidak punya arti dan manfaat apapun dalam kehidupan ini. Dari latar belakang seperti ini, tidaklah mengherankan jika pendekatan Freud terhadap agama, seperti halnya Taylor and Fraser, berlawanan dengan pendekatan yang dipakai oleh para teoretikus yang beragama. Analisa ketiga buku Freud, yaitu Totem dan Tabo, The Future of an Illusion, Moses and Monotheist. Yang pertama, Totem dan Tabo. Totem dan Tabo merupakan satu buku terbaik yang ditulis oleh Freud pada tahun 1913 yang menengahkan penafsiran psikoanalisa terhadap kehidupan masyarakat primitif. Dalam buku ini Freud juga mengadopsi ide-ide dari Taylor dan Fraser bahwa manusia juga mengalami perkembangan intelektual. Totem adalah kebiasaan sebuah suku atau klan yang mengasosiasikan diri mereka dengan hewan atau tumbuhan yang dianggap sebagai objek yang sakral. Kemudian tabo atau tabu merupakan perilaku atau keadaan seseorang melanggar sesuatu yang terlarang atau tidak diperbolehkan. Tabu mengambil posisi paling lama dalam kehidupan masyarakat dengan larangan yang meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, hubungan seks tidak boleh dilakukan oleh orang sedara atau incest. Jadi perkawinan harus dilakukan dengan orang-orang yang berasal dari keluarga lain, dari suku lain atau dari klan lain. Kemudian tidak diperbolehkan berburu dan memakan binatang totem kecuali pada upacara-upacara tertentu. Dan yang ketiga ialah tidak ada alasan yang mendasar untuk membuat sesuatu yang tabu atau larangan-larangan umum kecuali pada waktu tertentu orang yang ingin melakukan perbuatan yang terlarang itu. Buku yang kedua yaitu The Future of an Illusion. Buku ini melanjutkan tulisan Freud yang ditulis pada tahun 1927. Buku ini melihat agama yang ada pada masa sekarang dan bagaimana keadaan agama pada masa yang akan datang. Dalam buku ini Freud memperlihatkan bahwa masyarakat bisa bertahan hidup apabila mampu menundukkan hasrat-hasrat pribadi. Menurut Freud, suara agama membuat seseorang berpikir bahwa setiap orang memiliki dan mengalami pengalaman kanak-kanak. Setiap orang bisa memiliki dan mengalami pengalaman kanak-kanak. Kepercayaan kepada Tuhan mampu memberi ketenangan dalam menghadapi kematian dan imbalan karena dikekang oleh moral yang ditetapkan oleh peradaban. Dan kemudian dalam kepercayaan kepada Tuhan, kematian bukanlah satu hal yang menakutkan
karena kita hanya meninggalkan tubuh jasmani, tetapi roh kita ada bersama dengan Tuhan. Menurut Freud, kata yang cocok untuk kepercayaan ini adalah ilusi atau illusion. Ilusi adalah suatu keyakinan yang kita pegangi dan selalu benar. Kemudian ilusi ini berbeda dengan delusi. Delusi itu adalah sesuatu yang kita inginkan nyata, tetapi menurut pandangan orang lain, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kemudian dengan tegas Freud menyatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan bukanlah sebuah delusi. Agama merupakan sesuatu yang tidak lebih dari sekedar kebiasaan-kebiasaan para penganutnya dalam menggambarkan atau mengekspresikan perasaan dan intuisi personal belaka. Peradaban masa ini, masyarakat telah menjadi dewasa, kemudian tidak boleh dibangun atas tahayul, serta represi-represi, serta tidak akan menerapkan larangan pada anak-anak, pria dan wanita dewasa dalam mengatur tingkah laku mereka. Kemudian, buku yang ketiga yaitu Moses dan Monotheis. Buku ini merupakan buku Freud yang terakhir dalam karirnya. Dalam buku ini juga memberikan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan semua orang mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah agama, khususnya sejarah agama Yahudi. Ketika Akhenaton meninggal, agama baru itu pun ikut mati, meski tidak seluruhnya. Agama monoteistik ini masih dipertahankan oleh Musa yang menjadikan bangsa Israel sebagai budak-budak, sebagai pengikutnya, dan mempersatukan mereka dalam keimanan yang baru dengan keberanian yang luar biasa. Agama monoteis Musa ini kemudian ditutupi oleh pemujaan bentuk baru yang dipersembahkan kepada dewa gunung api yang bernama Yahweh, dewa yang disembah umat Israel ketika mereka berperang merebut kembali tanah perjanjian. Analisa yang pertama adalah psikologi dan agama. Dalam mengomentari abad ke-20, seorang penyair kenamaan Inggris W.H. Auden berujar, "Saat ini kita semua adalah Freudian." Pernyataan ini memandangkan besarnya pengaruh ide-ide Freud di hampir setiap bidang pemikiran abad kita ini, tidak terkecuali bidang agama. Analisis Freud tentang kekuatan tersembunyi dalam kepribadian manusia telah mendorong tidak saja orang-orang yang berkecimpung dalam bidang teori agama, namun juga setiap orang yang berhubungan langsung dengan agama itu sendiri. Yang menarik adalah walaupun pandangan Freud terhadap agama berada sangat miring, namun ahli psikologi bahwa hampir semua aliran kontemporer psikologi ingin mengadaptasi pandangan dalam bentuk yang lebih bersimpati kepada agama. Yang kedua adalah penjelasan Freud terhadap agama. Agama pada awalnya adalah masalah intelektual. Agama adalah sebuah sistem pemikiran yang dulu pernah diyakini, namun sekarang dianggap sebagai kesalahan dan absurd. Agama bukanlah dalam hal rasional atau tidak sebuah pemikiran, tapi dalam alam bawah sadar setiap masing-masing orang. Jadi Freud menjelaskan bahwa agama muncul dari emosi dan konflik-konflik yang lahir semenjak masa kanak-kanak dan terletak jauh di bawah kesadaran rasional, permukaan sadar dalam kepribadian. Walaupun Freud menjelaskan agama itu dari segi emosi dan konflik, namun kepribadian manusia, Freud tetap menjelaskan bahwa agama dianggap sebagai gangguan mental neurotis. Beberapa pendapat Freud yang menyatakan bahwa agama bukanlah suatu realitas, tapi hanya penampakan luar, sebuah ekspresi dari sesuatu yang lain. Jadi Freud menganggap agama itu bukan suatu realita ataupun yang kenyataannya atau nampak, tapi itu hanyalah sebuah penampakan luar dari ekspresi. Kemudian agama bukanlah pendorong utama dalam tingkah laku dan pemikiran manusia, sebab karakter agama sebenarnya adalah selalu pasif,
sehingga fungsi utama agama adalah merefleksikan sesuatu realitas lain yang lebih kuat dan fundamental yang terdapat di bawah perilaku agama itu sendiri. Secara tidak sadar intinya Freud adalah agama kepercayaan seseorang terhadap agama itu memang berasal dari alam bawah sadarnya sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh beberapa teman kelompok. Dan di sini saya akan membahas tentang beberapa kritikan agama dan kepribadian Sigmund Freud. Yang pertama, masalah agama teistik dan non-teistik. Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam teori-teori yang diberikan Freud hanyalah teori tentang agama Judeo-Kristen, atau maksimal teori tentang agama monoteistik. Walaupun Freud memang menyinggungnya di beberapa tempat, tetapi agama yang meyakini banyak Tuhan ini meyakini adanya Tuhan, Ibu, atau bahkan agama tidak memiliki konsep Tuhan yang personal. Namun hampir seluruhnya luput dari pemikiran Freud, karena Freud sudah menyatakan bahwa dia tidak tertarik dengan masalah agama, maka kita tidak bisa begitu yakin bagaimana mungkin dia berusaha menjelaskan agama secara utuh. Sebagian besar teorinya telah dikonstruksi khusus untuk agama yang meyakini hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Bapa. Sedangkan agama lain yang tidak termasuk ke dalam golongan ini tidak dicakup oleh teori tersebut. Kemudian yang kedua, masalah analogi dan sejarah. Meskipun kita bisa memecahkan persoalan monoteisme, teori Freudian masih tetap menghadapi kesulitan lain, khususnya yang timbul akibat pemakaian analogi. Dalam argumentasinya, misalnya, argumentasi yang terdapat dalam buku Totem and Taboo dan Moses and Monotheism, berdasarkan perbandingan antara pertumbuhan psikologi seorang individu dengan perkembangan sejarah sebuah kelompok masyarakat. Yang pertama memiliki tentang waktu dalam hitungan berabad-abad dalam rentetan sejarah sebuah masyarakat atau bahkan sebuah peradaban. Dalam masalah analogi dan sejarah ini, Lamar mengatakan bahwa pengalaman yang dimiliki seorang selama hidupnya bisa diwarisi secara biologis dari nenek moyangnya. Dalam hal ini, memang sulit menerima kenyataan bahwa Freud yang seringkali menyatakan komitmen dasarnya terhadap sains, mendasarkan analisanya terhadap agama pada pola evolusionisme yang pada waktu itu justru telah dibantah dengan alasan-alasan kuat. Seandainya kita memang mengakui semua yang dikatakan Freud dalam argumen analoginya tentang seorang individu, namun masih banyak persoalan-persoalan historis lain yang menyangkut dimensi kebudayaan manusia yang seharusnya diperhatikan. Tapi dalam hal ini, masalah yang paling real adalah ketidaktahuan dan ketidakterjangkauan. Hanya sedikit saja bukti-bukti yang dapat kita temukan untuk mendukung teori yang diberikan Freud ini. Kemudian yang ketiga, masalah sirkularitas. Seperti yang kita lihat dari esai-esai yang pertama tentang agama dan juga dalam argumentasi yang melandasi buku The Future of Illusion, di sini Freud berargumen bahwa agama sangat mirip dengan neurotis, sebab orang yang menghidap neurotis akan meyakini dan melakukan hal-hal yang irasional. Maka agama pun demikian mempercayai dan melakukan hal-hal yang irasional. Kemudian jenis-jenis gangguan mental obsesif ini biasanya ditemukan oleh psikoanalis dalam diri seseorang individu. Sedangkan gangguan mental dalam agama dialami oleh seluruh kebudayaan sehingga bersifat universal. Dan di sini sekali lagi kita harus menemukan keanehan yang ada dalam analogi Freud, sebab masalah konteks adalah yang paling krusial dalam menjelaskan kebiasaan dan perilaku seseorang. Kemudian yang keempat, yaitu psikoanalisa sebagai ilmu.
Kita harus mengakhiri serangkaian kritik ini dengan mengajukan sebuah kritik yang menyulitkan psikoanalisa itu sendiri sebagai sebuah ilmu eksakta. Para pengamat lain mengalamatkan kritikan kepada pribadi Freud untuk mendapatkan gambaran yang sedikit beda dari apa yang digambarkan oleh murid-murid Freud, yang menggambarkan Freud sebagai seorang perintis ilmu pengetahuan menyuarakan kebenaran di bawah tekanan era Victorian. Para kritikus ini mengatakan bahwa di samping bakat imajinatif dan persuasif Freud yang sangat mengagumkan, dan dia juga sangat lihai mempromosikan ide-ide sebagai yang sangat ingin mengumpulkan bukti-bukti dengan menyampaikan kritik-kritik tajam dan bahkan tega memperalat orang lain jika hal itu memang mendukung programnya.